Halo semuanya, jadi kita akan membuat dashboard pada Odoo. Dashboard yang akan kita buat yang pertama adalah total member training. Jadi per bulannya kita akan membuat bar chart untuk menunjukkan untuk kelas Muay Thai ini ada berapa orang yang latihan, kemudian kelas boxing juga ada berapa member yang latihan. Kemudian yang kedua ada total gym session. Jadi dari per bulan ini boxing ini ada berapa sesi, kemudian kelas-kelas yang lain ya Muay Thai ada berapa sesi. Kemudian yang terakhir kita juga akan bikin total member subscription atau sebenarnya ini seperti pendapatan. Jadi untuk bulan September ini untuk paket visit itu kita mendapatkan 90.000, kemudian untuk paket 1 bulan kita mendapatkan sekitar 500.000. Oke, kita bisa mulai untuk bikin dashboardnya. Jadi yang pertama kita harus bikin view-nya dulu. Jadi kita bikin dashboard view.xml. Kemudian kita insert XML type-nya, kemudian baru di dalamnya kita masukkan struktur XML Odoo, yaitu Odoo, kemudian data, baru di dalamnya kita masukkan dashboard-nya. Jadi kalau misalkan membuat sebuah dashboard itu sebenarnya menggunakan tag board di dalam form. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita udah bikin form view, di dalamnya itu kan kita menggunakan group, gunakan sheet yang langsung menampilkan field. Tapi untuk menampilkan board ini kita menggunakan tag board. Oke, jadi ini kita bisa copy paste aja. Nanti tinggal kita adjust. Oke, sebentar. Jadi pertama kita sesuaikan ID-nya, yaitu gym.dashboard_view. Kemudian judulnya attendance dashboard. Nah, untuk model yang kita gunakan adalah board.board. Jadi kita harus masukkan dependensi board ke dalam manifest kita. Baru di dalam dashboard view kita bisa mengaksesnya board.board. Kemudian untuk tipenya form. Nah, di sini untuk nama formnya attendance dashboard. Kemudian baru di dalamnya ada tag board. Nah, jadi dalam board ini nantinya ada kolom-kolom. Tentunya kalau misalkan di kasus kita yang sekarang kita menggunakan 3 kolom. Setiap kolom itu akan memanggil sebuah action. Sebuah action yang menampilkan chartnya. Di sini kita coba bikin satu kolom dulu aja. Yang pertama kita akan bikin total member training. Nah, untuk stylenya itu style board itu ada 1 strip 1, ada 1 strip 2. Jadi style ini menentukan ukuran kolomnya. Nah, karena kita akan menggunakan 3 kolom, nantinya stylenya kita akan menggunakan 1, 1, 1. Tapi untuk sekarang kita gunakan style 1 aja, karena memang kolom yang akan kita coba testing bikin adalah 1. Pertama kita harus bikin bar chart dulu. Jadi kita bisa ambil aja dari salah satu form view. Nah, di sini kita adjust aja gym member count view. Namanya juga gym.member count. Untuk modelnya tentunya kita ambil dari gym attendance. Kemudian baru kita tidak menggunakan form, kita menggunakan tag grab. Nah, untuk grab ini kita harus tambahkan satu atribut type, yaitu isinya bar. Kemudian di dalamnya baru kita masukkan fieldnya. Jadi pertama kita pengen munculkan tanggalnya, kemudian baru jumlah membernya, member count. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita itu pengen ngegrouping data berdasarkan tanggal atau berdasarkan bulannya. Jadi nanti kalau misalkan ada September, ada Desember, ada November, itu kebagi-bagi datanya ke grouping jumlah membernya. Makanya itu kita perlu field tanggal dan juga field member count. Nah, untuk tanggal ini kita harus tentukan tipenya, yaitu row.
Nah, row ini nantinya akan menggrouping data tersebut berdasarkan tanggalnya. Kemudian selain tanggal, kita juga pengen kita grup berdasarkan kelas ID-nya. Jadi nanti ngegrupnya berdasarkan warna. Kalau misalkan boxing warna biru, Moeta warna oranye. Nah, kita juga bisa tentukan tipenya row, dan yang terakhir untuk member count. Karena kita pengen menghitung member count ini, maka tipenya adalah measure. Oke, harusnya ini udah cukup. Selanjutnya kita harus bikin action untuk menampung bar chart ini. Jadi kita ambil salah satu contoh aja dari action yang udah pernah kita bikin. Kita adjust ID-nya gym member count action. Namanya member count. Kemudian modelnya gym attendance. Nah, view mode-nya kita harus gunakan grab. Dan yang terakhir kita gunakan view ID. Kemudian kita pengen referensiin ke ID dari view yang udah kita bikin, grab view yang udah kita bikin. Nah, setelah itu baru di sini di kolom boardnya, di kolom action, kita masukkan actionnya pada atribut name. Jadi di sini kita ganti aja, yaitu namanya gym.member count action. Nah, untuk judulnya kita akan gunakan judul total member training. Oke, selanjutnya kita udah bikin grab view, actionnya, kemudian form-nya. Yang terakhir kita harus bikin action untuk menampung form view atau dashboard view kita. Jadi kita bisa bikin action lagi, gym dashboard action aja namanya, kemudian attendance dashboard. Untuk modelnya gym attendance. Kemudian untuk view mode-nya di sini form, dan view ID-nya kita referensiin ke form dashboard tersebut, yaitu gym.dashboard_view. Ini dalamnya kita hapus. Baru kita masukin ke menu. Jadi di sini kita pengen ketika diklik attendance akan muncul ke dashboardnya terlebih dahulu. Kita tinggal referensiin aja, yaitu gym.dashboard_action. Nah, di sini baru attendance-nya kita namain session attendance_action. Jangan lupa juga di manifest kita harus masukkan view dashboard view yang udah kita bikin tadi, biar bisa dibaca oleh Odoo. Yang terakhir baru kita bisa ngetes untuk kita upgrade. Oke, di sini kita ada typo, harusnya measure. Oke, jangan lupa juga di menu itemnya kita harus bikin ID-nya ini beda. Jadi gym session menu action. Oke. Dan juga untuk model di actionnya kita lupa, karena kita bikin form view-nya adalah dengan model board, maka actionnya juga harus dengan model board.board. Oke, kalau kita buka attendance, kita udah berhasil untuk bikin bar chart untuk total member training. Jadi kita bisa lihat aja di session kita yang pertama kelasnya boxing dengan member 2, kemudian juga attendance yang selanjutnya juga ada 1 member, sehingga total member training untuk bulan September adalah 3. Oke, sekarang kita akan bikin bar chart yang kedua, yaitu total gym session. Jadi kita bisa lanjut aja ke dashboard view, kemudian pertama kita bikin bar chartnya dulu aja. Untuk bar chartnya kita namain aja gym attendance count view, kemudian gym.attendance count, modelnya gym attendance.
Di sini tinggal fieldnya aja yang kita rubah. Jadi di sini kita pengen hitung attendance. Cara ngitungnya itu kita ngitung ID-nya aja. Oke. Jadi kita pengen group by tanggal. Jadi nanti September, kemudian juga kita grupnya by kelasnya. Baru kita munculin jumlah sessionnya gitu dengan field ID. Kalau sudah, kita bikin actionnya juga. Kita sesuaikan gym.attendance count action, kemudian attendance count. Modelnya gym attendance, kemudian view mode-nya grab, dan reference-nya kita harus referensikan kepada ID dari attendance count ini. Kalau udah yang terakhir, kita tinggal tambah kolom aja. Style-nya juga kita rubah menjadi strip 1 karena kita menggunakan 2 kolom. Baru di sini kita referensiin ke action-nya, yaitu gym attendance count action. Judulnya total gym session. Kalau udah, kita coba upgrade modul kita. Oke, kita udah berhasil. Jadi ini chartnya total gym session. Di sini ada total ada 3 session. Jadi kalau misalkan kita cek di session kita nih, kita cuma ada 3. Selanjutnya kita bikin untuk chart kita yang ketiga, yaitu total member subscription. Jadi kita bisa lanjut aja, kita bikin bar chartnya. Kita namain aja gym.subscription ya. Subscription count, kemudian gym.subscription count. Kemudian modelnya kita akan menghitung langsung dari model subscription. Nah, jadi kita pengen ngegroup by start date, kemudian kita akan hitung amount-nya gitu. Jadi di sini September total amount-nya itu ada berapa. Begitupun dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi di sini kita bisa adjust aja menggunakan field start date. Kemudian kita juga pengen lihat paketnya, paket dari subscription-nya itu apa sih. Jadi kita gunakan type ID. Dan yang terakhir kita akan hitung amount-nya. Selanjutnya kita bikin action-nya untuk menampung bar chart-nya, gym attendance, gym subscription count. Judulnya subscription count aja. Modelnya gym subscription. Baru kita referensiin ke view-nya. Dan yang terakhir kita tambahin aja di kolomnya. Jadi style menggunakan 111. Sini actionnya kita edit mengarah ke referensi actionnya. Tinggal kita upgrade modelnya. Oke, di sini udah berhasil untuk kita bikin total member subscription. Jadi di sini visit sekitar 90.000 untuk bulan September, kemudian untuk pakai 1 bulan sekitar 500.000. Jadi kita udah berhasil untuk bikin 3 bar chart. Kemudian juga kita bikin custom ya, kita bikin form yang menampilkan sebuah dashboard. Jadi silakan aja dicoba, semoga bisa.